Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami tim pengabdian masyarakat Universitas Sumatera Utara akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul pengembangan usaha kerang menjadi sediaan abon bagi ibu-ibu di Desa Pematang Cengal, Kabupaten Langkat. Berikut kami akan melaksanakan pengabdian masyarakat. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang bersedia hadir pada hari ini untuk mengikuti acara pengabdian kami ini. Jadi ini kita berbagi pengalaman bagaimana nanti kerang itu bisa bertahan lebih lama sehingga dia bisa dibuat menjadi abon kerang, gitu ya. Kalau selama ini kita mendengar ada abon ikan, ya kan, abon sapi. Karena itu pertama, apa itu probiotik, kan begitu. Pernah ini kan belum pernah ya. Probiotik ini kalau bisa dikatakan lawan daripada antibiotik. Kalau antibiotik antibakteri, tapi kalau ini adalah bakteri yang meningkatkan kesehatan kita. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa probiotik itu adalah bakteri yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, yang hidup, akan meningkatkan kesehatan kita yang mengkonsumsinya. Dan dari mana bakteri itu untuk kita? Jadi badan kita ini 2-3% berat badan kita adalah bakteri. Ya, 2-3% berat badan adalah bakteri. Dan bakteri ini terutama bakteri yang itu ada dalam usus, dalam pencernaan kita. Dan pada bayi juga hadiah pertama dari seorang ibu yang melahirkan anak normal adalah bakteri. Kenapa? Karena pada ibu hamil 3 bulan sebelum melahirkan akan meningkat bakteri yang baik ini pada vagina ibu, ya, yang akan dihadiahkan pada anak yang akan dilahirkan. Lagi bakteri ini yang baik ini terdapat dari Yakult, yogurt, ya, kemudian juga ya di tape juga ada, itu mikroba juga itu tape itu kan. Kalau tape kan fermentasi itu ada kuman di situ, tapi kuman yang baik, maka dikatakan probiotik. Oleh karena itu penting makan jasmani, itu makanan yang bagus ya. Ini sayur, buah-buahan, ikan dan seterusnya ya. Nah, bagaimana santapan rohani? Yaitu beribadah, sholat, sembahyang, berdoa. Nah, itulah kesehatan rohani. Maka dikatakan dalam Nabi Indonesia Raya apa dikatakan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak berani dulu, jiwanya dulu dibangun, yaitu melalui beribadah, sholat, dan sembahyang, dan merenungkan firman Tuhan begitu. Nah, itulah pentingnya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dan menurut saya bahwa kebutuhan kita ini ada, makanya ada dikatakan santapan jasmani. Nah, itulah makanan yang kita makan sehari-hari. Tapi ada juga santapan rohani, itulah beribadah, sholat, dan berdoa, sembahyang, dan seterusnya. Nah, itu penting. Jadi yang dua ini sebenarnya kebutuhan, bukan sekedar kewajiban, kebutuhan untuk sehat. Banyak jenis suami.
Kepah baik ya. itu kepah, bawang pulut, kemudian kapal, itu banyak macam. Iya. Apakah sama itu kandungannya? Ya dekat-dekat, nggak jauh-jauh. Ya. Nggak beda-beda Yang jauh beda-beda lah. jauh ya. Tapi Dekat-dekat. kalau bawang pulut itu katanya, tapi nggak pernah tahu juga. Tingkat kolesterolnya katanya lebih. Kalau masih umur 40 tahun ke bawah, tidak masalah walaupun tinggi kolesterol kerang, nggak apa-apa. Telur juga, telur itu kan kuning telur itu banyak kolesterolnya itu, bisa, ya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa 40% kolesterol yang kita butuhkan dari makanan. Kalau tidak ada dari makanan ya tidak bagus juga. Harus ada dalam makanan. Maka untuk ibu-ibu dan pria yang kira-kira sekitar 40 tahun sampai 40 tahun itu kalau banyak makan kolesterol dari makanan, dari telur, dari apa, tidak apa-apa. Karena dalam tubuh nanti akan pembentuk kolesterol dalam tubuh akan berkurang supaya jangan terlampau tinggi. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, itulah yang perlu diperhatikan. Rata-rata lah 40 tahun ini kan, supaya saya lah. Itu udah dibilang dokter kolesterol kami tinggi. Kebanyakan udah penyakit, rata-rata penyakit kolesterol. Apa pengaruh kerang itu gitu? Iya. Kebanyakan kami di Iya. sini. HDL, high density lipoprotein. Kalau itu namanya kolesterol baik, karena kalau terlampau tinggi kolesterol dalam darah kita, maka kolesterol baik ini mengambilnya dimasukkan ke hati supaya jangan terlampau tinggi dalam darah. Karena kalau terlampau tinggi kolesterol dalam darah, itu nanti akan pelan-pelan melekat bagian dalam dan lama-lama menggumpal, mengeras dan akhirnya menebal, tertutup. Kalau itu terjadi ke pembuluh darah ke otak, ya stroke. Dan kalau itu terjadi kepada otot jantung, misalkan pasang cincin, asam lemak esensial, asam lemak yang kita sangat tidak butuhkan, tapi tidak bisa dibentuk dalam tubuh kita. Oleh karena itu harus dari makanan. Nah, jadi itu istilahnya omega 3. Maka dipromosikan omega 3 itu omega, omepros katanya, omega 3 dari ikan itu. Jadi oleh karena itu perlu minyak ikan ini dikonsumsi bersama-sama dengan minyak kelapa. Maka saya katakan tadi ikan santan itu diguling sangat bagus dari segi itu. Proteinnya juga ada, ya, asam lemak esensial ada dari ikannya, sedangkan minyak kelapanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk otak juga penting. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Johnson Silalahi. Nah, selanjutnya kita masuk aja dulu kepada pembuatan abon kerang. Ya. alternatif lain yang bisa kita lakukan itu kan dengan cara mengolah lah, ibaratnya mengolah kerang itu menjadi suatu sediaan abon. Nah, ini bahan-bahannya sama seperti yang dibilang Bapak tadi, kita pakai minyak kelapa, selain yang beberapa bumbu-bumbu lainnya. Nah, jadi ini tadi ya abon kerang yang sudah kita buat. Kemudian kita modifikasi lagi Bu dari segi kemasannya, jadi kemasan lebih menarik gitu. Jadi sehingga kalau misalnya nanti kita jual tidak hanya di pasar tradisional gitu, bisa kita masuk ke supermarket gitu. Jadi dengan kita masuk ke supermarket mungkin pemasukan masyarakat di sini kan bisa lebih baik gitu, lebih meningkat dibandingkan yang dijual dengan abon kerang-kerang yang masih di pasar tradisional. Ada 4 alat ya tadi ya. Pertama produk atau strategi produk. Kita pastikan bahwa produk abon kerang ini sudah dirasa ya dari segi cita rasa, karena ini makanan produknya. Nomor 1 kualitas dari segi cita rasa. Ya, walaupun gizi atau kandungannya tadi Prof. Johnson sudah mengatakan sangat baik, ya
Ya, ada santannya, sumber probiotik ya, Prof. Nah, apa namanya? Proteinnya ada sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak terutama ya. Nah, tapi juga rasanya juga harus nikmat, kan begitu. Yang kedua strategi harga, ya pada level harga berapa produk kita ini layak kita jual dan memang memenuhi daya beli konsumen. Ya, oleh karena itu harus tahu ya, dihitung berapa total biayanya. Tadi sudah ada ya bumbu-bumbu yang diperlukan. Ya, untuk 1 kilo abon ini berapa total biayanya, sehingga margin ataupun keuntungan yang ingin diraih berapa persen dari total biaya. Yang ketiga distribusi. Ya, kita itu harus sampai ke tangan konsumen, apakah secara langsung atau menggunakan penyalur, itu tadi ada supermarket, toko-toko ya. Nah, yang keempat ini juga sangat penting. Begitu hebat produk kita, kalau pasar kita tidak kenal akan produk kita, bagaimana produk kita itu bisa ya dibeli oleh pasar? Itu yang dikenal dengan promosi. Itu medianya ada iklan, ya ada promosi penjualan, ya kan? Ada pemasaran secara langsung. Nah, iklan ini sekarang sudah luar biasa, Bu. Ya, dengan adanya teknologi internet. Jadi bukan hanya mengandalkan iklan di media cetak saja atau di audiovisual seperti televisi, ya. Tapi dengan adanya internet yang cakupannya luar biasa, ya siapapun bisa lihat, maka ya, kemungkinan produk ibu ini akan diketahui oleh ya konsumen-konsumen atau calon konsumen ini semakin besar. Akun Facebook, tapi kita harus punya akun TikTok, YouTube, ataupun Instagram. Itu harus, karena kita nggak tahu customer kita berada di mana. Nah, kalau untuk pertama kita ya target pasarnya itu yang daerah kita dulu ya. Nanti kalau kita udah berkembang, baru kita mengurus izinnya, mengurus masanya itu nanti akan kalau berkembang akan diarahkan lagi.